Halo viewers, kita ketemu lagi di podcast ODGJ. ODGJ itu apa ini? Omong-omong doang, nggak jelas. Oke, karena omong-omong doang nggak jelas, ya udah dengerin aja. Obrolannya nggak jelas, topiknya nggak jelas, tapi mungkin ada manfaat yang bisa didapetin oleh viewers. Betul. Nggak bosan-bosan saya ngingetin, saya Afin. Ini dengan Hilmi. dan ini dengan Tuan Muda Erik. Oke, pemuda vintage ya. Kita jangan lupa itu. Old bagian school, itunya. bro, old school. Old school, oke. Yoi. Viewers, kita tuh mau bahas topik lagi rame nih. Kereta cepat, push. Nah, kenapa lagi rame? Karena kan ada gonjang-ganjing nih. Berguna nggak sih project ini? Itu nomor satu. Kedua, utang kita gede banget. Ketiga, si A pengennya dibayarin oleh APBN. Sedangkan si B nggak mau. Itu tanggung jawab dari Danantara. Betul. Nah, di situ tuh beritanya tuh serunya gitu tuh. Fakta-faktanya mungkin viewers sudah baca sendirilah. Sekarang lagi rame kan, utangnya berapa ratus T, bunga per bulannya berapa T, plus yang lebih parah lagi, estimasi pendapatannya juga cuma berapa miliar gitu kan. Intinya ini project menguntungkan atau enggak? Layak atau enggak? Mungkin kita bahas dengan dua orang narasumber kita ini ya. Nah, Kang Hilmi, saya mau bahas general dulu ya, general mendalam ya. Boleh. Nah, WUSH, kereta cepat, oke? Mempercepat jarak Bandung-Jakarta. Betul. Ya kan, yang sebenarnya udah ada tol, yang dapat ditempuh dengan waktu 2 jam melalui tol. Betul. Kereta biasa itu ditempuh dalam waktu 3 jaman lah ya kita ngomong ya. Dengan WUSH ini under 1 jam. Nah, efektif atau enggak? Enggak. Sangat tidak efektif. Enggak. Kenapa? Karena banyak moda transportasi yang lain. Kalau memang orang pengen ngejar efektif atau enggak waktu ya, mungkin kan orang berduit itu nggak mikir masalah itu, bisa pakai pesawat terbang. Yes. Jakarta Bandung ada under tuh. setengah jam. Ada, Ya. cepat banget lah, hitungannya menit tuh kan. Ya. Kalau emang mau dengan biaya yang lebih menekan, bisa menggunakan kereta api, Ya. PT KAI ya, Ya. ataupun menggunakan transportasi darat, travel. Ya. Banyak tuh Banyak. pilihannya. Kenapa harus ada WUSH? Sebenarnya itu aja sih. Gitu, Oke. garis besarnya. Berarti menurut Anda tidak efektif ya? Nggak efektif. Oke. Kalau Ko Erik gimana menurut Ko Erik? Menurut saya jelas sangat-sangat efektif itu bus itu, karena kan dia ngebut banget ya, katanya cuma berapa 5 menit ya. Enggak, Saya sih belum pernah sih naik bus 15 menit lah ya. 15 sampai 30 ya, 40 Jadi menit lah. karena kan ibu kota Jakarta itu kan pusat bisnis Betul. di Bandung itu, jadi banyak sekarang orang yang bisa pulang pergi gitu. Dia bisa tinggal di Bandung karena enak, sejuk hawanya, bisa kerja langsung di itu. Sedangkan di Bandung sendiri mau ke Bandung lagi bisa berapa jam. Ternyata ke Jakarta bisa jadi cepat sekarang yang dulunya bisa makan waktu lama. Jadi sangat-sangat efektif untuk waktunya, karena kan cepet ya. Kalau bisa malah ke seluruh Indonesia ada semua itu WUSH itu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu lama mau kemana kan. Betul. Berarti menurut Ko Erik itu efektif ya? Oke. Bagus. Nah, bagusnya viewers, dua pendapat berbeda bisa terjadi perdebatan jadi kan. Nah, kita ngomongin tidak efektif nih, oke? Kang Hilmi kan, menurut Kang Hilmi nggak efektif itu ya. Faktor apa sih bikin menurut Kang Hilmi nggak efektif? Apakah ada faktor finansialnya, faktor mematikan bisnis-bisnis lain yang sudah ada, bisnis transportasi ya kita ngomong ya, atau faktor apanya gitu? Itu yang Anda sebutkan poin kedua benar tuh. Oke. Saya pengusaha UMKM kan. Oke. Saya lebih memikirkan masyarakat yang pelaku usaha UMKM tuh. Ya. Di rest area banyak banget kan pelaku usaha UMKM. Oke, F&B ya kita ngomongnya. Ya, F&B lah ya, apapun lah itu. Banyak yang mati gara-gara WUSH dia kan nggak ada transit langsung kan. Betul. Otomatis tuh kayak pelaku-pelaku kecil F&B itu kabarnya gimana. Yang kedua, pelaku travel. Ya. Banyak yang mungkin, waduh ini gimana muter duit nih, kasar kayak gitu kan. Daripada memang asumsinya harus ke WUSH yang memang anggaran itu nggak main-main, kenapa nggak ke alokasi yang lain sih yang lebih berguna buat masyarakat? Oke, contohnya apa tuh? Kang? Contohnya kan bisa kayak kita pendidikan. Ya. Daerah-daerah mungkin kita ngomong daerah barat ya. Ya. Tengah timur tuh masih banyak perlakuan harus khusus lah untuk memajukan sektor perdagangan nih, ekonomi kita. Jangan fokus di daerah Jawa, Pulau Jawa gitu. Daerah tengah, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua itu kan memang harus jadi kita concern juga ke sana gitu. Oke, jadi Itu sih. pemerataan pembangunan ya. Pemerataan lebih ke sana gitu. Oke. Nah, kita balik ke viewers ke Ko Erik. Anda kan bilang efektif. Iya jelas dong. Dengan Anda ngomong sisi karena cepat Ngebut, ya. namanya udah WUSH gitu kan, luar biasa Oke, namanya. selain faktor itu apa menurut Anda efektifnya gitu? Ya kayaknya cuman itu aja sih faktor efektifnya, karena kan waktu itu
adalah uang gitu, ngerti nggak? Jadi semakin kita menghemat waktu, semakin kita dapat melakukan hal-hal yang lain di luar kita ngabisin waktu di jalan. Dan itu juga membuktikan bahwa kepada orang lain, itu negara lain, bahwa kita mampu punya kereta yang ngebut secepat kereta suara. Kebanggaan juga sih saya sebagai orang Bandung, apalagi khususnya dibikin ke Bandung dulu ya, Jakarta Bandung. Jadi saya bangga ada barang yang saya pikir selama hidup saya di Indonesia itu nggak bakal ada, ternyata bakal ada. Saya pikir saya cuma lihat di Jepang atau di mana kan kereta kayak peluru gitu, ternyata di Indonesia udah bisa ada gitu, luar biasa menurut saya. Suatu pencapaian prestasi bisa ada di Indonesia kereta gitu. Oke, iya betul. Kita setuju dengan hal itu ya. Anda ngomong kan efektif, cepat ya. Nah, tapi kan tadi Anda ada karena ada faktor belakang belakang nih sama dari Kang Hilmi kan. Kalau Kang Hilmi tadi ada bahas mematikan bisnis-bisnis UMKM dan sebagainya. Ya. Cuma tadi kan Anda juga di awal Anda ada membahas ini kan ibu kota Jakarta, faktor bisnis ini mempercepat tuh bagus. Ya, jadi bisnisnya lebih Nah, ini naik kan sih. dua faktor yang bertolak belakang nih. Nah, dari sisi Kang Erik maksudnya bisnis lebih bagus tuh gimana tuh? Ya jadi ini misalkan UMKM mau jual makanan, kalau misalnya makanannya keburu basi di jalan kan dia rugi, karena ada WUS sekarang bisa lebih cepat. Jadi Tapi itu sangat mahal loh mengirim makanan dari WUS. ya kalau ngirimnya mungkin banyak, hitungannya mungkin kalau makanannya kan bener sih kata Hilmi, kalau UMKM mungkin ini lebih di atas UMKM kan memang mungkin mahal ya, saya belum pernah naik WUS. Cuman kalau misalnya ngirimnya makanan yang lebih berharga gitu nilainya, malah jadi untung gitu. Terus juga jangan lupa kalau orang itu kan perpindahan orang itu kan juga menghasilkan uang kan. Semakin cepat perpindahan orangnya, uang semakin mengalir, lebih muter, lebih cepat. Betul. Intinya seperti itu. Jadi ada pangsa pasar baru malah, karena si kereta api cepat itu kan ada pembangunan yang katanya luar biasa masif, itu kan otomatis juga itu mempengaruhi belanjanya orang di sekitaran yang masing-masing seperti ya Jadi mungkin membuka lapangan kerja baru kali ya. Ya mungkin ada ya, tapi menambah perputarannya itu. Karena kan namanya transportasi ya, ibarat mah gini, misalkan di Kalimantan atau di Papua belum ada kereta yang biasa gitu. Jadi ada, kan lebih bergeliat gitu ekonominya daerah. Di kebetulan di Jawa udah ada kan kereta, mobil segala macam, ditambah kereta api cepat jadi makin cepat si pergeliatan ekonominya. Tapi kenapa sih harus ke WUS dulu gitu? Kita nggak bisa bedain dulu sektor yang lain apa? Selain moda transportasi, kasarnya tuh kebutuhan tertier lah untuk WUS tuh. Nah, benar sih, kenapa harus WUS dulu? Jadi gini, kalau kita mau jadi orang maju, kita harus berperilaku seperti negara maju. Kalau kita mau gitu-gitu aja ya, kita bangun-bangun yang enggak. Karena gini, kita mau ngebangun, jangankan kereta WUS yang luar biasa canggih ya bangun yang transportasi jembatan aja di sini, mohon maaf, uangnya udah kayak ibaratnya kayak dikorupsi kan. Betul ya. Jadi sekalian aja bikin yang benar-benar luar biasa gitu. Sudah tradisi tuh. Sekalian dia bikin yang luar biasa gitu. Jadi yang penting jadi dulu lah, jangan sampai jadi wacana. Tapi gini loh, kalau ngomong Ko Erik mengasumsikan bahwa WUS itu perlu, sebenarnya apa sih konteks untuk ini suatu hal yang sangat primer banget apa sih? Ya, sebetulnya kalau orang ngelihat ini kebutuhan nggak penting kan, kayak buang-buang duit. Nah itu kita punya duitnya aja, pemerintah kita nggak dibagi ke kita, nggak ada faedahnya lah buat kita, mau pemerintah kayak gimana juga, ya kasar kayak gitu kan. Nah, tapi WUS itu dia bisa menciptakan namanya kebanggaan. Kebanggaan itu nggak bisa dinilai uang. Kita yang perantau di luar negeri, dihina-hina negara kita kurang maju, akhirnya kita bisa bangga, saya punya nih kereta api cepat gitu. Itu ternyata penting untuk ngebangun karakter, ngebangun jati diri yang otomatis jadi investasi di masa depan gitu. Kalau kita ngeliat sudut pandang jauh ke depan gitu, karena dari sini kan otomatis kan usul kan canggih. Orang kan yang di sini kita belum bisa belajar, otomatis kita mau belajar kan, karena kita punya kan, kita harus pelajari, kita harus maintenance, akhirnya kita belajar, kita ikutan pinter. Malah kalau perlu Indonesia sebetulnya ngirim orang ke bulan, walaupun mungkin bisa gagal awalnya. Jadi kita ya dipaksa untuk pinter gitu. Tapi gini loh, kalau untuk pembangunan WUS tersebut tidak mengganggu dana untuk pemerintahan, khusus dari dana untuk pajak kita lah ya, APBN kita tuh, saya sih nggak masalah pembangunan WUS sebenarnya. Dan emang tidak mengganggu APBN segala macam.
Kan kalau nggak salah saya dengar-dengar kan ada investor dari luar negeri. Bukan, kita diutangkan. Diutangkan. Ya kan nama investor kita harus bayar. Ya namanya investor kan. Ya, cuma kan tuh bunganya nggak masuk akal. Ya, Oke, kita masalah stop dulu bunga ya. Kita stop Oke. dulu. Ini kita udah ngomong masalah duit ya. Duit kita bahas di sesi kedua ya viewers ya. Karena ini peka nih. Wah, sensitif lah. Sensitif, ini yang lagi viral soal masalah duit. Nah, sebelumnya saya nggak bosen nih untuk ngingetin kalau kita podcast tuh di Kadia Coffee. Kadia Coffee itu di mana, Ko Erik? Di Jalan Kinarti nomor 21 Bandung. Nah, tempat kopi yang seru. Kalau viewers pengen datang, pengen ngobrol sama kita ada di sini. Mungkin pengen ngopi-ngopi, pengen ikutan podcast juga boleh loh viewers. Tinggal datang, Boleh banget. ngobrol, komen di channel kita ya. Jadi kita bisa tahu juga nih viewers pengennya apa sih, kita pengen bahas apa. Oke viewers, jangan lupa kita udah ngomong mulu, capek, haus dong, Banget. pengen minum. Kita minum dulu ya viewers ya. Iya. Cheers. Cheers. Sweet. Enak. Mantap. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Nah, viewers kita lanjut nih ke sesi kedua. Ini topik sensitifnya, uang. Betul. Karena ini kedua narasumber kita mulai bahas uang, saya stop dulu, minum dulu. Biar jernih dulu nih Iya, otaknya ya. Oke, topik uang. Saya dari Kang Hilmi nih. Anda kan tadi sebenarnya ngomongnya tidak efektif ya. Nggak Berarti efektif. Anda kontra. Ya, dia pro. Dia pro, oke. Sebagai pihak yang kontra, kita khusus nih bahas faktor duit, Betul. uang ya. Kita bukan bahas pemasukan, kita bahas kewajiban. Kewajiban. Ya, kewajiban kita sebagai yang punya WUS kepada investor. Ya, kita sudah tahu datanya, dibuka. Kita punya utang berapa, bunga per tahunnya berapa, ya kan ya, dan sebagainya. Itu menurut Anda gimana? Itu menurut saya itu sampai Kita ngomong, saya potong. Kita ngomong berdasarkan data terbaru ya. Data terbaru ya. Data terbaru. Jadi memang saya baca tuh di data di berita yang sudah memang nggak mungkin hoax ya. Ya. Itu sampai 365 tahun pun kita bakal menanggung hutang tersebut Yes. dengan Tidak akan kebayar lah. itulah pikirlah sampai kita mungkin punya cucu pun ataupun cicit pun kayaknya nggak akan kebayar tuh. Ya. Makanya kan sekarang tuh banyak Dan jangan lupa juga viewers, mereka tuh ngitungnya itu selalu penuh kereta apinya. ya betul Ya, harganya selalu flat. selalu flat. Di harga yang sekarang titik tertingginya. Iya. Selalu penuh setiap waktu. Padahal kan kenyataannya kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Banyak jam yang emang kosong gitu Banyak, kereta banyak. gitu kan ya. Iya. Iya, silakan. Ibu. Nah dari sana tuh banyak kan dibuka sama salah satu menteri kita juga. Ini duitnya sekian, bunganya sekian persen. Saya nggak akan ngomong detailnya ya. Ya. Dengan bunga sekian. Pokoknya angkat T lah, viewers. Luar Sampai biasa ada ya. pengajuan restrukturisasi bunga sekarang tuh untuk masalah bayar hutang usin itu. Ya. Ini kan berarti ada yang janggal nih. Dulu yang menurut zaman pemerintahan kemarin itu kan WUS tuh dibangga-banggain. Wah bangga banget dia punya WUS. Luar biasa. Gimana. Sekarang udah kayak gini dibuka datanya, deal-dealan secara gamblang. Akhirnya yang diminta pertanggungjawaban malah bungkam. Dan banyak hal-hal yang ya mungkin viewers tahu lah seperti apa berita sekarang tuh seperti apa. Saya sangat jujur kok jadi kayak gini gitu. Dulu yang menjadi proyek kebanggaan kita seperti apa, sekarang ujung-ujungnya siapa yang sengsara? Rakyat. Itu sih cukup Oke, menurut saya. mungkin maksud Kang Ilmi rakyat sengsara karena porsi bunga yang harus dibayarkan setiap tahun ya, yang Iya. jumlahnya T itu Betul. sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal Hal yang lebih berguna ya. Betul, ya Oke, itulah. Siap. Kita ke Ko Erik dulu ya, karena dia yang pro-nya nih kan. Baiknya kok kita ngomong ya mungkin pemerintahan zaman dulu ngomong ini bagus, pemerintahan Ya. zaman sekarang ngomong ini sebenarnya bukan pemerintahan zaman sekarang sih ngomong ini jelek ya, data yang terbuka aja gitu, data yang ada yang terbuka, Ya. jadi ketahuan gitu utangnya berapa, penyesuaian berapa. Dan saya baca berita hari ini ke tempat tadi sore, menurut salah satu pejabat masa pemerintahan yang ngebangun WUS ini, dia ngomong kita sudah negosiasi untuk restrukturisasi pembayaran utang untuk Ya, 60 tahun ke restruktur, depan, betul. kan? Tapi kan hitungan juga mau ratusan tahun juga nggak akan lunas, Nggak gitu ya. akan, bro. Dimana bunga berbunga gitu. Iya, benar-benar. Ya kan. Nah, mungkin Ko Erik kan ini kan ahlinya nih dalam bidang ekonomi gini, karena Iya. kan Anda paling ahli dalam berbunga dan berbunga. Bunga dan kebunga. Ya, kredit Anda ahli toh. Nah, Ya. korban juga dan ragu ya. Ya, oke. Oke.
Nah, Saya sekarang senang nih. Anda pro, ya kan? Ya. Pro sama WUS. Nah, gimana pendapat Anda? Nah, gini, saya kurang gitu tahu sih. Utangnya itu berapa? Ratus triliun, 100 triliun ada ya? Lebih. Ya, anggaplah 100 triliun gitu ya. Lebih. Angkanya udah di duaan lah. Lebih bro, lebih. 200-an ya. Pokoknya ratusan triliun lah kita ngomong. Nah, anggaplah 200 triliun itu mungkin investasinya ya untuk ngebangun si WUS itu kan Ya. dari ujung ke ujung. Nah, itu teh dengar-dengar kata di berita dari per kilometer $20 juta ke $50 juta. Ya. Nah, dulu juga sempat denger tuh pembelian tanahnya kan tanah warga kan. Ya. Bukan beli rugi tapi beli untung. Yang nggak jamak zaman dulu, zaman sebelum itu biasanya tanah rebut-rebut aja. Kebetulan kakek saya dulu pernah rebut tanahnya sama pemerintah. Cuma sekarang mah beli untung. Apalagi rumahnya yang komplotan rumah mewah gitu. Jadi masyarakat warga dulu nggak ada yang dirugikan lah ngebangun itu. Jadi untuk ngebangunnya udah punya pondasi nih, orang udah nggak ada ribut. Tanahnya juga udah milik yang si investor itu kan, jelas. Karena kan investor juga nggak mau ada hitung-hitungannya. Kalau nggak untung, kenapa dia mau ikutan kan? Nah, ada narasi 350 tahun baru belum tentu juga untung kan? Namanya bisnis kita nggak ada yang tahu, bisa aja 10 tahun lagi kita udah untung gede, ya bisa. Karena kan nilai uang itu kan tetap, kita punya uang 100 triliun, misalkan dolar 10.000 atau 15.000. Kalau dolar 100.000, utangnya kan tetap 100 triliun juga, cuma nilainya kan jadi kecil gitu. Untuk nyari segitu nggak. Nah, sekarang tuh ada narasi kayak ngejelek-jelekin ini hal yang jelek, bukan investasi. Nah, menurut saya itu salah. Karena kalau kita pandangan ke depan, uang segini kan murah. Satu, bukan kita yang bayar, udah jelas. Pemerintah juga jelas nggak bayar, karena beritanya itu sampai sekarang belum ada berita yang benar-benar ada uang APBN, uang pemerintah sendiri keluar. Yang ada itu investor, dibayarkan bunganya dari keuntungan si WUS itu. WUS itu nggak untung ya nggak dibayar, itu sesimpel itu gitu. Ya, kalau sampai terjadi apa-apa, misalkan nggak bisa bayar, bangkrut lah, udah nggak ada yang mau naik, itu WUS. Ya kita juga nggak mau bayar, bisa apa? Karena banyak banget kejadian pemerintah juga nggak bayar utang yang dulu ada orang yang lokal bikin daerah kan. Jadi paling juga ke pengadilan internasional ambil itu, atau nggak dijual sahamnya, itu sepele lah masalah utang piutang mah. Oh nggak sepele bro, nggak dia mah sepele. Ya tapi intinya nggak mungkin uang dari APBN khususnya bisa untuk satu BUMN perusahaan. Ya perusahaan bangkrut ya udah perusahaan bangkrut. Tapi saya ngelihat kalau ini diurus dengan benar, justru ini bisa menjadi tulang punggung, malah uang yang masuk besar ke pemerintah dari usaha si WUS ini. Karena kan nilai otomatis makin tiap tahun makin naik. Belum nanti ada lebaran, wah yang antrinya naik bisa naik di atas kan. Nah gini deh, gitu. tadi kan Anda kan bilang secara gamblang seperti itu ya. Orang yang bertanggung jawabnya aja diminta keterangan tuh kabur, tutup mulut, nggak mau ngomong apapun, sepatah kata. Ya karena itu gimana tuh? Ketika dia bingung dengan usahanya seperti apa? Ya ngebangun gitu kan bukan kerjaan satu orang, perlu ada yang menginisiasi. Dulu kan untuk tertinggi itu pegang sama siapa? Ya jadi pemerintahan itu nggak seperti itu. Kalau pemerintahan itu teh cuma melaksanakan peraturan yang sudah ada dibuat. Kalau kita mau sesuatu kita harus minta izin sama warganya dulu yang diwakilkan oleh DPR atau MPR. Jadi kita nggak bisa mau gitu-gitu aja gimana. Kalau ngomong tanggung jawab, sebelum satu Indonesia ini semua tanggung jawab. Kenapa dulu Enggak mulai? juga, kata siapa kalau ngomong satu Indonesia? Ya cuma yang jadi Banyak loh warga negara yang menolak. ya kan yang jadi masalah mungkin ada dipikirnya itu kan proyek korupsi kan atau gimana Gini loh. dengan nilai gitu. Yang saya lihat tuh gini ya, kenapa proyek tersebut bisa berjalan walaupun banyak orang, khususnya masyarakat, tidak menyetujui? Karena di sana tuh ada beberapa anggaran di markup, dibahas kok, ada kok di sana. Tapi dulu Nah, nggak itu ada nggak yang dibahas tuh, marah. kenapa Dulu tuh? itu orang pada senang Karena yang punya tanahnya. dibungkam. Mungkin masalah uang kali. Saya nggak tahu ya untuk yang masalah punya tanah tuh yang pembebasan lahan, saya kurang paham. Tapi untuk sampai sekarang tuh dari pembelajaran sekian per kilometernya, berubah lagi nih jadi sekian. Di markup tuh, jadi pakai apa kemana? Ya. Itu dibahas loh. Dan itu nggak tahu pada bungkam semuanya kenapa itu. Ya, Ya, oke, benar-benar. oke. Nah, Saya Anda lebih tahu. bantu menengahi ya. Iya. Oke. Intinya baik lagi korupsi udah jadi tradisi Betul. di negara kita ini, oke. Nah, pembahasan dari Koerik ini yang orang pada takut itu sekarang adalah gini. Ini kan kita minjemnya tuh ke Cina. Oke. Karena Anda ngomong kalau kita nggak bisa bayar juga nggak bisa buat apa-apa. Iya, Itu adalah salah besar. Kenapa? Karena Cina sudah melakukan hal ini di suatu negara, yaitu negara Sri Lanka. Ya. Dia membiayai suatu proyek gede di sana, Sri Lanka nggak bisa bayar, Sri Lanka bangkrut, Diambil. pelabuhannya diambil sama Cina. Pelabuhan Sri Lanka itu sangat strategis.
Nah itu di daerah Asia Selatan ya, itu ngomong sangat strategis. Nah itu adalah taktik, kalau banyak orang ngomong itu adalah taktik dari negara Cina ini. Mengambil wilayah ya. Mengambil wilayah, memperluas wilayah mereka. Karena mereka sangat makmur, buat mereka duit segitu tidak ada artinya untuk mendapatkan memperluas wilayah. Oke. Ini berdasarkan data fakta ya. Iya. Bukan ngobrol-ngobrol ngasal, tinggal dicek oleh para viewers. Nah kita balik lagi ke topik utama kita untuk soal WUS ini ya. Lucunya pejabat-pejabat setingkat menteri dan sebagainya di zaman dahulu itu sekarang minta keterangan, memberi keterangan, mereka tidak setuju. Betul. Kalau WUS itu dibikin, kenapa? Karena udah ada hitungannya, itu sangat merugikan negara, tidak ada untungnya. Tapi pada saat itu penguasanya bilang ini adalah visi saya. Betul. Namanya pekerja nggak bisa ngomong apa-apa sama atasan. Ya, tetap visi yang luar biasa. Tetap dilakukan ya kan. Nah, visi itu penting. Yang lucunya lagi, ada suatu negara menawarkan proyek yang sama dengan bunga jauh lebih rendah. Sudah di ACC tadinya, tiba-tiba diubah ke negara lain ini yang dia. sekarang mengerjain itu negara China ini. Betul. Kan jadi China dengan bunga lebih tinggi, ya kan? Kita nggak usah bahas, udah pasti itu kan ada deal-dealan. Kita nggak tahu Itu lah. udah pasti sudah Off the record lah itu, bro. Off the record lah, kita nggak usah bahas lah. Ya. Ingat sudah tradisi ya. Kita nggak usah bahas soal itunya. Oke, nah yang jadi permasalahan sekarang pada saat udah mulai harus bayar, ya kan? Kita punya Menteri Keuangan, saya bahas ya sedikit ya. Kita punya Menteri Keuangan sangat-sangat bagus, Pak Purbaya. Anda keren sekali. Tuh. Sangat-sangat bagus, dia tidak mau APBN dipakai untuk bayar bunga utang dan utang WUS. Kenapa? Karena dia beranggapan ini bukan tanggung jawab APBN. Bukan, ya. Kita punya dana antara, suruh mereka dong yang bayar. Betul. Ya, duit APBN ini mau dipakai untuk hal lebih berguna. Ya. Contoh untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. semuanya, ya. Oke, konflik nih, mulai konflik kan, kemelut si menteri dengan pejabat masa lalu sampai diem-dieman nih, nggak mau ngomong, nggak mau salaman, Ya, kan, ya. lagi viral nih kan, ya kan konflik seperti itu. Nah ini lucu nih topiknya nih kan, jadi lucu buat kita sebagai masyarakat biasa yang cuma bisa komen, cuma bisa nyelotok, tapi tidak bisa buat apa-apa. Kita nggak punya kebijakan gitu Ya, kan ibaratnya. kita paling yang mau komentari aja. Nah ini jadi lucu gitu topiknya. Nah menurut Kang Helmi sebagai yang emang dari awal udah kontra ya. Kontra banget. Ya. Ini gimana nih konflik yang sangat terjadi nih dengan Pak Menteri kita yang sangat keren nih, Menteri Keuangan kita yang sangat keren, dengan pengakuan-pengakuan dari yang menteri-menteri zaman penguasa dulu. Iya. Ya oke lah, visi penguasa zaman dulu luar biasa keren juga sih. Dia bikin visi kebanggaan nasional, itu harus kita akui ya. Betul, akuin. Tapi kan imbasnya sekarang kemana-mana nih kan gitu kan. Nah pendapat Anda tuh gimana Kang Hilmi? Ya itulah tadi yang Anda sampaikan kan, zaman dulu orang pemerintahan sebelumnya nih ya, ngebuat seperti itu mungkin suatu kebanggaan. Sekarang kita malah kena getahnya. Jadi kalau saya menarik dari kesimpulan tuh, buat apa sebenarnya sih Gus teh? Buat apa gitu? Hanya orang mungkin kalau Anda tadi bahas, saya nggak akan ngomong gamblang juga. Ini kenapa deal-dealan main di sini nih? Kenapa sampai yang dari pemerintahan Jepang dia ngasih bunga lebih kecil? Mungkin dengan kompensasi lebih kecil atau apalah ya. Dan malah menurut hitungan masih bisa masih dibayar, masuk gitu. Masih masuk untuk pembayaran. Tapi kenapa malah deal-dealan sama yang ngasih bunga lebih besar? Logikanya di mana aja? Itu nggak ada logika. Contoh kecil lah, kalian nih dikasih pinjem duit, pasti ngambil bunganya kecil dong, nggak mungkin yang gede. Itu aja. Nah, kalau yang tadi kasus yang negara China ini akuisisi, Betul. Ya, Anda punya ketakutan nggak dengan hal-hal yang sama? Saya ketakutannya tuh katanya dengar-dengar nih isu yang nggak tahu bener nggak tahu nggak. Correct me if I'm wrong. Katanya tuh Pulau N bakal diambil. Ya, emang tujuan situ untuk mengontrol laut daerah sana. Anda tahu N itu apa? Nggak, Natuna. Ya tuh. Natuna. Betul. Oke, berarti punya ketakutan ya. Di sana. Kita balik ke yang pro nih. Ada pro gimana nih? Dengan sistem yang kita udah bahas ya, sebagai menurut Anda tuh gimana? Ya, satu mungkin ke... Intinya kita bangga. Oke. Karena baik lagi mungkin visi ya. Di Asia Tenggara cuma kita yang punya nih. Ya. Oh iya. Kata cepat ini. Di Asia mungkin cuma Jepang, China dan kita. Ya kan? Singapura nggak ada, Malaysia nggak ada. Itu satu kebanggaan. Saya setuju itu kebanggaan. Bahkan banyak turis luar negeri datang ke Indonesia pengen naik bus. Pengen nyoba nih. Pengen nyoba nih, ini luar biasa. Saya sebenarnya heran ya, ada narasi banyak sih selain narasi bus ini yang kayaknya menjelek-jelekan
yang sebelumnya gitu. Ya masalah bener nggak benernya juga kan itu harus dibuktiin bener nggak. Ya. Nah, jadi sekarang malah jadi lebih ke kepercayaan nih, percaya nggak ini baik atau enggak, tapi nyatanya enggak kan. Nah kayak tadi ngomong katanya kata si ini katanya, jadi masih banyak katanya gitu. Katanya ada yang dari Jepang, ini logikanya gini, bunga lebih kecil. Oke lah gini aja, kita tahu lah bikin barang paling murah udah jelas China kan. Nah kedua terus ada katanya yang pelabuhan ya Bill. Jadi di China itu mereka itu perusahaan itu sama negara itu beda, mirip kayak Amerika, pabrik kayak gitu. Jadi bukan negara pribadi China yang investasi bikin kereta itu, tapi perusahaan itu bisa milik, ya nggak harus milik orang China ya. Contohnya BYD yang mirip orang Amerika, walaupun itu perusahaan ngomongin nasionalis China. Atau TikTok katanya yang punya orang China, padahal di China aja nggak boleh ada. Singapura. Jadi intinya kan itu perusahaan kan ya. Jadi bukannya negara beli negara itu bisa perang. Tapi gini, tadi yang Kang Afin bilang kan, kalau Anda bilang itu suatu company ya, bukan government ya, bukan G2G, tapi lebih ke kayak apa, C2G lah ya kasarnya gitu. Tapi kenapa sampai di Sri Lanka diambil? Itu kan berarti kan kalau memang dia company nggak mungkin. Ya sebetulnya kan logika aja ya, dari kita bisa lapor ke PBB, satu negara itu nggak bisa diambil negara lain. Itu aja Rusia ribut segitu gedenya masalah kecil. Nggak bisa diambil negara lain. Ini sudah kejadian. Kejadian dong. Iya kan masih. Anda berarti kurang literasi nih. Ya maksudnya itu masih katanya, masih berita. Itu udah fakta. Sudah fakta. Karena orang-orangnya sendiri kan bisa berontak. Kayak mungkin yang terjadi baru kasus ini yang di Vietnam, Myanmar, baru kejadian kemarin. Ada demonstrasi besar-besaran mau ngegulin pemerintah, ternyata ada orang Indonesia yang sekalian kabur dari judulnya itu, ribut. Karena orang itu bisa berontak kalau udah dikekang segala macam kan. Oke, kita nggak ngomong jauh, kita ngomongin UUS dulu ya. Nah, yang saya suka aneh ini gini, ini saya ngerasa ini tersangkut semuanya gitu. Pokoknya intinya apapun yang dilakukan orang dulu, mau baik mau jelek ya, pasti jelek gitu. Jadi kayak seakan-akan ini ada suatu wacana gimana si ini itu jelek, di berita juga gitu isinya gitu semua gitu. Maksudnya betul, memojokkan lah ya. Buat apa gitu? Kita kan nggak ngerasain faedah apa-apa ya. Harusnya kita lebih ngeliat ke depan kalau nggak sekarang gitu kan. Enggak bro. Kalau Anda bilang tadi kita tidak merasakan apa-apa, buktinya sebelum Menteri Keuangan diganti sama yang sekarang nih yang bagus banget nih. Dulu apa sih? Pajak dinaikin, UMKM mati semuanya, cukai rokok pada tinggi banget, segala sesuatu dikit-dikit dipajakin. Jangan lupa juga dulu ada yang namanya corona, di mana negara-negara lain udah lebih parah dari kita masih bisa survive walaupun ngaco juga. Ya, tetap aja buktinya kan usahanya banyak yang. Maksudnya orang ini kan udah berapa puluh tahun nanganin kan. Sekarang ada orang pengganti yang ngelakuin hal-hal sebaliknya, bisa dibilang tanda kutip dipuji-puji. Cuman yang namanya negara ini kita udah tahu lah, lagi bagus-bagus, entah udah gitu ya ribut, bisa didatengin juga rumah yang kita nggak tahu. Nah intinya mah gini, kita kan sekarang lagi ngomongin UUS. Kenapa UUS ini kita teh pusing banget mikirin ini harus gimana kalau bisa dibubarin lah ibarat gitu kan. Padahal kalau kita lebih mikirin gimana kita ngelola ini UUS, karena kita punya pemegang saham mayoritas biar bisa untung. Ya kan harus seperti kayak gitu kan. Ya harusnya seperti itu kan. Itu pertanggungjawaban punya siapa kalau UUS itu sekarang? Itu kan punya negara kita ya, punya PTKI ya. Berarti punya milik kita bersama. Intinya yang meresmikan siapa itu tanggung jawab juga. Jadi jangan dibebankan ke sesudahnya. Harusnya tuh kalau memang mau nih, saya bakal lebih seneng, bakal lebih objektif ya. Kalau mungkin ada statement lah dari dulu penanggung jawab yang menciptakan WUS tuh, yang meng-ACC WUS ada di Indonesia. Kalau dia ada bertanggung jawab sedikit dalam artian nggak usah dengan biaya lah. Oh ini bakal begini, proyeksi ke depan bakal seperti ini. Sebetulnya secara A sampai Z3 berangkat sebakal oke. Nggak tahu juga orang bisnis mau untung nggak untung. Sekarang apa katanya nggak untung, yang denger saya udah bagi dividen. Ada narasi nggak untung disalahin. Ntar pas untung gimana? Nah itu yang jadi masalah. Oke, izin ya saya cut ya. Oke. Karena viewers nih obrolannya udah mulai mencurucut kemana-mana nih ya. Kita balik lagi ke topik utama kita WUS ya. Nah intinya ada pro ada kontra di WUS ini. Intinya ada utang harus dibayarkan lah. Intinya kalau ada orang investor apapun proyeknya pasti kan bentuknya utang harus dibayarkan gitu kan. Ya, tapi kita juga sebelum nggak tahu itu apakah utang apa cuma investasi, kita juga sebelum nggak tahu karena nggak jelas gitu. Ngerti nggak? Kalau utang, bukti utangnya harus bagaimana, harus apa gitu? Itu sebenarnya udah gitu. Jelas beritanya sekarang. Ya, tapi nggak ada tanda bukti yang pasti kita harus dipaksa gitu tarik seduit gitu kan enggak gitu. Sebenarnya bukti jelas sudah ada. Mungkin nanti Ko Erik bisa tolong lebih baca-baca lagi ya. Baca lagi aja ya.
Kenapa sekarang banyak di ini? Karena udah ada bukti-buktinya gitu kan. Tapi kan udah buktinya keluar. maksudnya kayak dicampur sama hoax gitu. Apa dimasukin kata si ini iya, kata si itu. Enggak, siapa kita gitu. lagi ngomongin bukti yang asli. Kita nggak lihat perjanjian gimana. Karena dari pihak China-nya Bro, kita nggak ngomong apa-apa bro, gitu. bro, kita tuh bro mereka nggak pusing. kita tuh ya udah, masyarakat gitu. kecil, nggak mungkin lah sampai harus minta bukti dulu seperti apa yang kita siapa sih? Oke lah, anggaplah buktinya ada. Terus ke kita itu apa gitu si rasa-rasanya yang kita rasakan, kita kan merasakan bisa lebih cepat naik, kita nggak ngerasa kita harus bayar belum utang kan. belum kerasa, nanti kalau sudah ada mungkin Nah, kita dirasakan ditakut-takuti oleh orang kalau kita anak cucu kecil, kita harus ngebayar. Tapi kita nggak dikasih tahu kalau kita menikmati perjalanan cepat, kita menikmati kebanggaan sekali gitu. Kita coba deh nggak Kang gitu. Afin deh lebih ke ini deh. Nah, oke, viewers, ini udah kau pikir udah mulai kemana-mana intinya ya. Intinya gini bro, kita nggak boleh egois, jangan ngomong apa yang kita rasain. Ya, Kita ngomong secara global. Intinya kita tergolong kalangan beruntung. Beruntung kenapa? Kita mau makan bisa, kita mau Ya, tinggal bisa, alhamdulillah, dan ya. sebagainya kita bisa gitu kan. Banyak yang termasuk juga kita kalau sakit mau berobat bisa, kita pendidikan juga ada gitu kan. Sebenarnya banyak orang kalangan yang kurang beruntung lah kita ngomong ya. Mungkin maksudnya Kang Hilmi atau orang-orang yang sekarang pada kontrak dengan bus ini adalah itu sebenarnya duitnya sebenarnya kan bisa tuh dialokasiin buat mereka ini gitu loh. Walaupun kita tidak merasakan direct langsung gitu bro. kita nggak merasakan betul. Nah, tapi baik lagi benar yang dikatain oleh Ko Erik juga benar. Kita punya kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Bus itu kebanggaan banget tuh untuk Indonesia. Dan itu bakal seterusnya kan gitu karena dan kalau dikelola dengan benar pasti ngasilin untung. Pastilah nggak mungkin gitu kan. Cuma kenapa sekarang hitungannya nggak untung karena kan emang penumpangnya nggak sebanyak itu kecuali di jam peak hours ya. Harganya juga lumayan, dimana untuk menengah ke atas saja yang bakal mampu Betul. untuk membeli tiketnya. Nah, jadi yang kasihan ini adalah yang menengah ke bawah gitu kan. Ibaratnya kita bahasa kasarnya seperti itu Ya, lah. saya juga kan belum pernah naik karena nggak sanggup. Ya, makanya jadi banyaklah topik pro kontranya ya viewers ya. Kalau kita bahas nih semalaman juga nggak akan habis-habis gitu kan. Nah, kita tutup aja sesi obrolan ke soal WUS ini. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Kang Hilmi soal WUS dan untuk kebijakan-kebijakannya. Untuk soal WUS ya, ini khusus buat Ko Erik juga lah ya, yang pro, ini katanya pro ya Erik ya. Jadi memang segala sesuatu yang diberitakan pemerintah itu nggak mungkin hoax. Itu pasti ada sumber yang dipercayai lah. Seorang menteri masa bisa sekali bermenteri gitu bisa ngomong asal-asalan kan nggak mungkin, dia pasti punya data. Dan itu mungkin kenapa dia nggak dibuka secara transparan, banyak faktor A sampai Z yang kita nggak tahu. Ya, tidak boleh. Ya, kita nggak harus semua tahu, tapi untuk Karena cari banyak data- deal-dealan yang tidak boleh orang awam tahu. itulah mungkin kalau tahu mungkin bisa digorok kali ya. Nah, mungkin untuk dari saya tuh penutup dari saya nih ya, kita mah yang masyarakat kecil mah ya udahlah, apapun yang terjadi nikmatin aja. Nasi udah jadi bubur. Yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita biar bisa selamat dari hal ini. Udah aja. Oke, sip. Dari Ko Erik, Kalau dari saya singkat Kata-kata aja. terakhir, Singkat aja. Jadi kalau mau percaya itu jangan suka percaya berita-berita, lebih baik percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena kita walaupun bukan hoax juga kita nggak tahu bener enggaknya kan. Iya, iya. Itu aja. Oke. udah, Ko Erik udah. Oke, siap. Oke, viewers, intinya mau pro mau kontra, Anda sendiri yang tahu jawabannya. Nah, bantu kami, kasih tahu kami, komen di session kami. Viewers itu yang pro atau yang kontra? Kalau pro kenapa, kalau kontra kenapa? Oke. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen. Kami juga ada channel YouTube dan Instagram. Pak Hilmi jangan lupa untuk apa? Nyalakan lonceng notifikasi. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast ODGJ. Sampai ketemu. Bye bye.